orang bilang merokok membunuhmu. Terus banyak ilmuwan bilang manusia itu merusak alam dan planet bumi. Jadi apa itu artinya merokok bisa menyelamatkan planet bumi? Nggak lah. Inovasi aneh gue kali ini bukan mau nyambung-nyambungin logika kayak gitu kok. Oke, jadi gini, buat kalian nih para perokok, ada nyadar nggak kalau puntung rokok itu salah satu jenis sampah yang paling banyak dibuang sembarangan? Gimana? Kira-kira selama kalian merokok, berapa persen kalian betul-betul membuang puntung rokok pada tempatnya? Gue sendiri ngerokok dan gue sih jujur aja, gue nyadar sih kalau selama gue ngerokok tuh sering banget buang puntung rokok aja sembarangan. Ya hal ini mungkin karena puntung rokok tuh ukurannya kecil ya. Jadi ya kita sering nyepelein hal itu. Padahal nih ya, ada perkiraan sekitar 4,5 triliun sampah puntung rokok di seluruh dunia. Dan hampir 2/3-nya tuh dibuang sembarangan. Dan di Indonesia sendiri nih, menurut survei dari Diverse Clean Action dan Beach Clean Up Indonesia, puntung rokok tuh menempati posisi teratas sebagai sampah yang dibuang sembarangan di pantai. Bahkan melebihi plastik dan sampah anorganik lainnya loh. Cukup concerning kan? Nah, inovasi aneh gue kali ini mungkin bisa jadi solusi untuk ini. Di mana sampah puntung rokok yang dibuang sembarangan tidak akan menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Di mana membuang puntung rokok sama dengan menanam pohon. Halo guys, gue Danar dan ini inovasi aneh dari gue. Oke guys, gue akan selalu ngomong ini karena ini adalah inovasi aneh. Jadi sudah tuh inovasi ini bakal minim data, minim perhitungan, dan minim mistake. Untuk inovasi kali ini sebenarnya tuh berangkat dari problem yang udah jelas butuh solusi sih. Gue yakin juga banyak pelaku industrinya yang sadar dengan masalah puntung rokok ini. Kenapa sampai sekarang belum dicari solusinya ya? Bukannya sekarang ada banyak bahan-bahan ramah lingkungan yang bisa dijadikan alternatif ya? Ya mungkin gue tahu alasannya sih. Tapi itu bakal gue bahas belakang. Sekarang gue mau jelasin ide gue dulu. Ya jadi sebenarnya untuk masalah ini tuh problemnya sebenarnya cukup simpel, yaitu mengganti bahan puntung rokok yang tadinya dari serat plastik jadi bahan yang biodegradable. Tapi inovasi aneh gue kali ini mau membawa ini ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu adalah dengan menyelipkan bibit pohon atau tanaman ke dalam puntung rokok. Ya jadi begitu kita membuang puntung rokok, itu sama halnya dengan kita menebar benih tanaman. Jadi ya bukannya merusak lingkungan tapi malah membantu penghijauan. Nah berarti ada dua hal yang perlu dilakuin kan nih. Yang pertama mengganti puntung rokok dengan bahan yang lebih biodegradable. Lalu yang kedua mengisi puntung tersebut dengan bibit tanaman. Oke, gua akan coba bantu pikirin untuk kedua hal ini. Jadi puntung rokok yang berfungsi sebagai filter saat ini terbuat dari serat plastik yang disebut selulosa asetat. Itu kira-kira butuh waktu 10-15 tahun bisa terurai sepenuhnya. Ya katanya sih ya itu material yang paling efektif buat nyaring racun di asap. Oke, untuk alternatifnya mungkin bisa pakai material ini. Yang pertama adalah serat rangi. Ini material yang jadi bahan dasar kain linen kalau nggak salah. Kayaknya teksturnya juga cocok buat jadi filter. Soalnya katanya dia juga bagus untuk jadi bahan penyaring zat kimia. Kalau yang kedua, kapas kayaknya juga oke deh. Kapas itu juga termasuk material alami yang biodegradable kan? Atau mungkin bisa juga pakai serat bambu, serat daun jambu, atau mungkin jamur miselium yang diolah, bisa nggak tuh? Atau kalau nggak, material buatan yang biodegradable barangkali, kayak misalkan biofoam, atau apa tuh, plastik yang katanya dibuat dari gagang. Bahan-bahan kayak gitulah mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi buat yang tahu, boleh bantu di kolom komentar ya. Nah, itu tadi buat untungnya. Sekarang ayo kita bahas benihnya. Ngomongin benih sih ya, tantangan utamanya kalau gue lihat tentu ini benih apa yang cukup kuat, apalagi kan dia terpapar asap rokok tuh. Dan selain kuat juga benihnya tuh harus gampang berkecambah, sama mudah beradaptasi. Karena kita nggak tahu kan puntung rokoknya bakal dibuang di tanah yang kayak gimana. Sama tentunya ukuran benihnya nggak boleh terlalu gede biar muat di puntung rokok. Jadi ya mungkin tanaman-tanaman ini bisa jadi pertimbangan nih. Yang pertama gue kepikiran pohon akasia. Dia itu kan tumbuhnya cepet tuh, terus tahan juga sama kondisi tanah yang buruk, dan juga emang sering dipakai untuk hijauan kan. Ukuran benihnya juga nggak gitu gede, kuat lah masuk puntung rokok. Terus yang kedua mungkin bisa pohon pepaya, sama juga kan ukuran benihnya tuh nggak begitu gede, terus dia juga gampang berkecambah, tumbuh 6-12 bulan udah bisa panen tuh. Nah, punya toleransi tinggi terhadap cuaca. Atau mungkin nggak harus pohon, mungkin bunga-bungaan kayak bunga matahari, atau tanaman kecil kayak semanggi, atau malah mungkin aloe vera. Itu semua benihnya bisa masuk puntung rokok tuh. Cuma kayaknya bakal bagus kalau menyesuaikan daerahnya aja sih. Jadi misal puntung rokok di Bandung tuh
diisi sama benih tanaman yang cocok di udara dingin. Kalau yang di Jakarta tuh diisi pakai benih yang tahan sama cuaca panas, dan seterusnya deh. Oh ya, tambahan nih, mungkin di puntungnya juga bisa dimasukin kayak kapsul kecil gitu, yang isinya air atau cairan formula. Jadi begitu selesai ngerokok, tuh kapsulnya tuh tinggal dipecahin. Ya kayak pecahin klik di rokok-rokok rasa gitulah, buat ngebasahin benih sama puntung rokoknya, biar benihnya bisa mulai tumbuh gitu. Cuma kalau untuk kali ini ya perlu dipikirin lebih lanjut sih. Jadi buat yang paham soal ini, boleh bantu lagi nih, tulis di kolom komentar. Nah, oke. Jadi awal-awal tadi tuh gue ngomong, hanyalah, kenapa sih untuk rokok bahannya itu terus yang dipakai? Kenapa nggak diganti-ganti sama bahan biodegradable? Padahal jelas ini jadi problem kan? Gue tuh kepikiran beberapa alasannya sih. Jadi alasan pertama tuh gue rasa ya cost efektif aja. Penggunaan serat plastik tuh mungkin dinilai masih paling efektif lah, terutama secara biaya. Jadi kalau misalkan puntungnya diganti nih sama bahan yang biodegradable, harga produksinya bakal jadi lebih mahal nih. Nah itu pasti ngaruh tuh ke harga jual. Ini jelas jadi concern lah di bisnis apapun. Soalnya kalau kemahalan kan jualan jelas bakal menurun tuh. Lalu yang kedua tuh kurangnya urgensi. Ya selama ini mungkin masalah sampah puntung rokok ini nggak dianggap masalah besar gitu. Soalnya kan ya kalau kita ngomongin rokok nih, identiknya ya sama masalah kesehatan, bukan masalah lingkungan. Jadi ya ada urgensi buat mereka untuk ngelakuin perubahan soal ini. Lalu yang ketiga, mungkin emang mereka belum menemukan alternatifnya sih. Jadi secara fungsi ya plat plastik itu dinilai yang paling efektif buat nyaring zat-zat kimia dari asap rokok itu. Nah, kalau alasannya gitu sih ya, buat para pengusaha rokok nih, coba dong, isiin lah budget buat riset soal ini. Uang kalian kan banyak banget tuh, harusnya bisa dong mendanai riset untuk mencari bahan alternatif untuk rokok. Soalnya kalau ini direalisasikan kan benefitnya banyak banget loh. Dari paten mungkin udah bisa untungin tuh. Terus masalah puntung rokok teratasi, bisa membantu penghijauan juga. Bapak-bapak yang suka dimarahin istrinya karena buang puntung rokok di pot tanaman tuh, udah nggak bakal dimarahin lagi tuh. Jadi kalau dimarahin tuh, kok puntungnya dibuang di situ? Oh enggak, ini mau nanam bunga matahari kok. Dia jawab gitu kan. Jadi itu dia inovasi aneh gua kali. Menurut kalian gimana? Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan sampai ketemu di inovasi aneh gua berikutnya.